Silakan duduk Bapak Ibu. Pujian ini menjadi kerinduan kami yang terdalam ya Bapak. Bahwa ketika Engkau sudah menebus setiap kami dan kami menjadi anak-anak-Mu, kerinduan kami untuk mengenal Bapa kami lebih dan lebih lagi. Karena pengenalan kami terhadap Engkau yang membawa kami masuk dalam satu level ke level berikutnya di dalam pertumbuhan kerohanian kami di dalam Engkau Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau berkarya di dalam setiap kami pada saat ini, di tempat ini, di tengah-tengah kami, baik kami yang beribadah secara onsite maupun yang beribadah secara online. Dimanapun saudara-saudara kami berada, yang beribadah secara online, Roh Kudus juga bekerja. Roh Kudus yang sama bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, ambil alih pertemuan ibadah kami. Biar namamu dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Sekalipun di luar cuaca dingin, di dalam juga dingin, tetapi biarlah kita tetap punya semangat yang membara gitu ya. Amin. Iya, coba lihat kiri kanan dulu. Masih ngantuk atau ciut, mengkerut gitu karena kedinginan apa ya. Atau berbinar-binar gitu ya. Puji Tuhan. Termasuk Bapak Ibu yang ada di rumah atau di tempat dimanapun Bapak Ibu berada yang beribadah bersama-sama kita secara online. Terimalah shalom dan tetap jaga semangat ya. Kita baru memasuki bulan Januari yang akan berakhir. Minggu depan sudah masuk bulan Februari. Waktu begitu cepat berjalan ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, khusus jemaat Tuhan yang ada di Light City Ministry, tahun ini tema yang diambil oleh pemimpin kita Pak Parda dan juga kesepakatan pengurus adalah bertumbuh dan menjadi dewasa, ya. Karena saya percaya dan kita tahu ketika mempelai laki-laki kita yaitu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, Dia akan menikah dengan mempelai wanita yang dewasa. Amin. Loh, aminnya cuma satu. Kayaknya kurang ngerti nih. Saya ulangi lagi. Ketika mempelai pria kita yaitu Yesus datang untuk kedua kalinya. Nah, kan ada perkawinan anak domba katanya ya. Dia akan menikahkan mempelai wanita yang dewasa. Amin. Iya, sama halnya Bapak Ibu di sini ada yang sudah mulai punya teman dekat ya, karena banyak anak remaja, anak muda ya. Kalau anak remaja tidak saya sarankan untuk punya pacar sekarang, tapi yang sudah kuliah tingkat-tingkat akhir, nah itu mulai boleh berdoa lah ya, karena udah siap-siap untuk masuk ke jenjang kerja dan akan menikah. Pastilah mau menikah dengan usia yang dewasa, ya. Gak mungkin Bung Erik usianya udah mau misalnya 28 atau 29 menikah dengan yang usianya masih 14 tahun. Pasti gak mau kan Erik kan? Harus menikah dengan yang sudah dewasa. Ya, sama halnya. Jadi itu tema tahun ini yang akan dikemas lewat khotbah setiap minggunya Bapak Ibu Saudara sekalian. Membawa kita untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh, ya. Bertumbuh artinya berubah. Berubah gimana? Berubah ke arah Kristus. Nah, gitu ya. Bilang sama kiri kanan, bertumbuh dan berubah ke arah Kristus. Ya. Ya.
Jadi punya cita-cita tahun ini, dengar firman Tuhan sepanjang tahun ini, harusnya ada yang berubah dalam diri kita. Nah, gitu ya. Masing-masing kita tahulah apa sih yang harus saya ubah. Ya, nggak bisa dibilang sama, tetapi masing-masing kita tahu persis hal-hal apa dalam diri kita yang harus kita ubah gitu ya. Hal-hal yang baik khususnya ya. Kalau yang baik lanjutkan, tambahkan lebih baik gitu ya. Tapi hal-hal yang tidak sesuai karakternya Kristus, nah itu jadi target kita tahun ini. Saya harus berubah dalam hal ini ya. Saya pribadi, saya harus berubah dalam hal kesabaran. Waduh gitu ya. Padahal orang lain lihat udah sabar kelihatannya body, tapi saya merasa belum. Jadi saya harus tahun ini kesabaran saya bertambah sabar gitu loh ya. Itunya kan standarnya adalah kesabarannya Yesus gitu. Itu sebabnya sejak awal tahun kita mendengar kebenaran firman Tuhan dari khotbah di bukit, yaitu Matius 5 sampai dengan pasal 7 yang akan kita explore ya setiap minggunya, agar Matius pasal 5 sampai 7 yaitu khotbah di bukit. Kita sama-sama tahu Pak Pada sudah sampaikan di awal bagaimana khotbah di bukit itu kalau kita baca berulang-ulang itu adalah intisari atau karakter seorang Kristen loh. Kalau kita baca benar-benar ya. Dan minggu-minggu ini atau bulan ini kita masuk baru di pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Dan hari ini kita baca di ayat 10 sampai ayat yang ke-12 ya. Oke, mari kita mau baca firman Tuhan ini. Boleh ditayangkan? Ya, puji Tuhan. Nanti kita baca sama-sama ya. Biar ada energi keluar dari diri kita. Keluarkan suara dengan keras. Matius 5 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. 2 ya. Orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini berbicara tentang berbahagialah orang yang dianiaya, garis bawahi, oleh sebab kebenaran. Yesus sedang berbicara tentang orang-orang yang hidup benar, yaitu mereka yang hidup percaya Yesus, menaati dan melakukan perintah-perintahnya, dan karena melakukan perintah-perintahnya, melakukan firman Tuhan, itu dianiaya, dicela, difitnahkan kepadanya segala yang jahat. Tuhan tidak berbicara tentang orang-orang yang karena kebodohannya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, tidak taat kepada perintah Tuhan, lalu mereka dianiaya, mereka celaka, mereka kesusahan. Tuhan gak bicara tentang hal itu. Yang Tuhan bicara adalah orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dicela, orang-orang yang difitnah karena melakukan perintah-perintah Tuhan alias kebenaran. Ini yang dimaksud dengan ayat 10 sampai ayat 11. Tuhan katakan apa? Berbahagia. Berbahagia orang-orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan karena melakukan perintah dan kebenaran firman Tuhan, dia teraniaya. Nah, kita coba lihat dulu yuk di dalam 2 Timotius 3 ayat 12. Ada beberapa ayat biar kita mendapatkan penguatan untuk Matius 5 ayat 10-11 ini. 2 Timotius 3 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 2 ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Wah,
Kalau Bapak Ibu berpikir mengikut Yesus tidak ada penderitaan, tidak ada aniaya, Bapak Ibu saya mau kasih tahu, salah masuk. Sebab firman Tuhan mengatakan setiap orang yang mau hidup beribadah. Apa sih beribadah? Kalau kita lihat kata daripada beribadah itu artinya menyembah kepada Tuhan. Beribadah artinya bersekutu sama Tuhan. Dalam hal ini di dalam Kristus Yesus. Ya, kita udah jelas Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Maka firman Tuhan katakan akan menderita aniaya. Jadi kalau dibilang kekristenan itu tanpa aniaya, kekristenan itu senang-senang aja, berkat-berkat, aku diberkati, terus aku diberkati. Saya mau kasih tahu, betul diberkati, tetapi satu sisi jangan lupa, aku menderita, aku dianiaya, karena apa? Karena kebenaran, karena perintah-perintah Tuhan yang kita lakukan. Nanti kita mau lihat lebih dalam lagi ya. Yuk kita lihat dulu Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Kisah Para Rasul 14 ayat 22. Kisah Para Rasul, mesti agak cepat sedikit ini Marta, iya. Baca sama-sama ya, 2 iya. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Elohim kita harus mengalami banyak sengsara, garis bawahi. Untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kerajaan Tuhan, kita harus mengalami banyak sengsara. Terakhir. Yohanes 16 ayat 33. Biar menguatkan ya, Matius 5 ayat 10 sampai 11-nya gitu ya. Yuk baca sama-sama lagi. 2 iya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada banyak ayat kalau kita mau cari ya dari pasal-pasal, baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, lebih banyak memang di perjanjian baru, yang menguatkan bahwa berbahagia orang yang karena kebenaran, karena melakukan perintah Tuhan, mengalami satu aniaya, mengalami penderitaan, mengalami fitnahan, mengalami celaan karena nama Tuhan Yesus. Dan ayat-ayat ini sudah kita baca sama-sama gitu ya. Mungkin kita berpikir, waduh kontras banget ya. Berbahagia tetapi karenanya tuh gak enak gitu loh ya. Tapi disuruh berbahagialah. Bahkan di akhir di ayat yang ke-12, bersukacitalah. Ya. Sukacitanya karena nama kita terdaftar. Bersukacita karena kita memiliki punya kerajaan sorga. Kita mendapati, kita mengalami kerajaan sorga dalam hidup kita. Bersorak-soraklah, bersukacitalah. Kayaknya kontras sekali gitu ya. Di satu sisi suruh berbahagia karena hal-hal yang sangat kontras. Masa karena aniaya kita berbahagia. Masa karena dicela kita berbahagia. Masa karena difitnah kita berbahagia. Tapi Alkitab mengatakan ketika kita difitnah, ketika kita dicela, ketika kita menderita, ketika kita dianiaya karena kebenaran, karena melakukan perintah Tuhan, itulah berbahagia. Beda ya. Kalau orang dunia bilang berbahagia itu karena kita punya uang yang banyak. Coba aja pria-pria nih. Kalau dompetnya tebel, baru gajian, mukanya pasti sumringah. Mukanya happy, bener gak? Coba lihat kiri kanan dia, kalau mukanya gak happy jangan-jangan. Ya jangan-jangan sudah habis gitu ya.
karena belum gajian gitu mungkin ya. Lihat aja. Kalau sudah masuk tanggal-tanggal 20 ke atas, nah itu kelihatan itu ya. Suami istri juga kelihatan, istri-istrinya coba lihat. Makin sayang nggak kalau di akhir bulan gitu kan ya sama suaminya ya. Ya, itulah kebahagiaan manusia yang nggak sejati gitu loh. Ya, kata berbahagia di sini di dalam bahasa Yunaninya itu adalah makarios. Kata berbahagia di dalam Matius ini, dalam bahasa Yunaninya adalah makarios. Yang arti di dalam bahasa Indonesia adalah kebahagiaan yang tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Karena ini adalah karya Roh Kudus. Di dalam setiap kita orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita punya Roh Kudus di dalam diri kita. Itulah karya Roh Kudus. Makarios itu artinya kebahagiaan yang tidak tergantung oleh situasi. Ada uang, gak ada uang, sehat, gak sehat, anak baik, gak anak baik, ada, gak ada pergumulan. Setiap kita pasti ada pergumulan. Ada, gak ada tantangan, baik di sekolah, di kampus, di pekerjaan, di bisnis, di rumah tangga kita. Enggak tergantung situasi-situasi itu. Itu namanya kebahagiaan yang arti katanya makarios. Jadi kalau kita membaca Matius 5 ini berbahagia, itu berbahagia yang makarios. Berbahagia yang tidak tergantung karena situasi hati kita, situasi yang di luar kita. Tetapi kebahagiaan oleh karena Roh Kudus. Beda ya, beda. Beda. Kalau bicara tentang hati kita itu menipu kata firman Tuhan. Hati kita itu bisa up and down. Lihat tontonan sedih, drama Korea sedih, kita ikut sedih bener gak? Ya, apalagi saya orangnya cengeng gitu ya. Makanya saya gak mau nonton drama Korea yang sendu-sendu. Kayaknya saya nangis terus sampai anak-anak saya gini, Mam itu film Mam. Lu ini banget menghayati banget, saya gak bisa, saya kalau nonton tuh harus menghayati gitu loh ya. Makanya sekarang saya tonton yang senang-senang aja kalau saya nonton gitu loh ya. Itu hati kita bener, apalagi wanita-wanita gak mau dibilang makhluk halus, tetapi hatinya halus gitu ya. Disentuh dikit gitu ya, aduh tersinggung. Terus ketika tersinggung unhappy kan, gak happy gitu loh. Itu bukan makarios. Kalau standar kita sesuai dengan hati kita, kondisi di luar kita, itu bukan makarios. Itu kebahagiaan manusia. Ya, itu kebahagiaan manusia. Tapi Tuhan bicara tentang berbahagialah itu berbahagia yang makarios. Wah, ini beda banget Bapak Ibu. Ya, beda banget. Ini kalau orang Kristen yang belum lahir baru, pasti dia bilang ini, wah berat banget itu ya. Wah itu mah kayaknya hamba-hamba Tuhan kali yang bisa melakukan makarios gitu ya. Makanya kata kunci untuk masuk di dalam Matius 5-7, passwordnya adalah lahir baru. Orang-orang yang belum lahir baru enggak mengerti tentang perkataan bahagia yang makarios ini. Karena ini hanya bisa dikuatkan atau diilhami oleh Roh Kudus yang kita miliki. Lah kalau belum lahir baru gimana punya Roh Kudus? Makanya kata kunci passwordnya adalah kita harus lahir baru untuk mengerti ucapan bahagia khotbah di bukit pasal 5 sampai dengan pasal 7. Kalau kita belum lahir baru, maaf saya bilang, kita pasti bilang ini, kayaknya gak mungkin. Kayaknya gak mungkin, berat banget. Gak mungkin. Kenapa? Karena beda banget prinsip yang dunia ajarkan dengan prinsip yang Tuhan ajarkan. Sangat berbeda dan sangat bertolak belakang. Nah kembali. Saya sedikit intermezzo tentang kata berbahagia yang artinya makarios. Jadi dari ayat-ayat yang kita baca ini, kita ditunjukkan bahwa penganiayaan atau penderitaan akan dialami semua orang yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan atau kebenaran. Yang artinya tidak mau kompromi dengan gaya hidup, nilai-nilai dari dunia. Nah sekarang coba cek nih hidup kita nih.
Hidup kita ini kompromi nggak sama dunia? Kompromi nggak sama firman Tuhan? Maksudnya, kalau kita kompromi, pasti kita akan mengalami hal-hal yang, kalau kita tidak kompromi, pasti kita akan mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidup kita. Tapi kalau kita kompromi dengan dunia, hidup kita itu kelihatannya aman-aman baik. Itu firman Tuhan katakan. Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, yang adalah murid Kristus. Kalau sudah menyatakan diri sebagai murid Kristus, harusnya memiliki cara hidup, memiliki kehidupan yang dijalani selama di muka bumi ini, berjalan bersama dengan Yesus, dengan rambu-rambu, dengan aturan-aturan yang adalah firman Tuhan harusnya. Kalau kita bilang kita adalah murid Kristus, tetapi aturan main kita bukan firman Tuhan, dipertanyakan kemuridan kita. Itu sebabnya kenapa kita mengalami struggle, kita mengalami kesusahan, karena kesalahan-kesalahan kita, karena kita tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita mengalami kerugian, kita mengalami kecelakaan, kita mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Karena kalau kita melakukan firman Tuhan, Alkitab mengatakan hidup kita benar mengalami menderita, mengalami penganiayaan, tapi bukan mengalami penderitaan penganiayaan yaitu kerugian, sakit yang berganti, gonta-ganti sakit sampai uang kita habis karena sakit penyakit. Karena firman Tuhan katakan Yesus mati di kayu salib tidak hanya menebus dosa kita, tetapi sakit penyakit kita ditanggungnya di kayu salib. Tuhan mau kita berbahagia, Tuhan mau kita diberkati. Tetapi ketika kita melakukan kehidupan berjalan bersama dengan Tuhan, mengiring Yesus selama kita masih hidup di muka bumi ini, dengan peraturan-peraturan dunia, dengan nilai-nilai dunia, hidup kita struggle. Unhappy. Tapi kalau kita ngikutin peraturan firman Tuhan, kita ngikuti kebenaran firman Tuhan, betul kita menderita, menderitanya beda Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita akan bahagia, makarios. Kita alami itu. Mungkin kita dianiaya, kita dikucilkan karena kita Kristen. Mungkin kita tidak ditemani karena kita tidak familiar dengan teman-teman kita yang korupsi. Kita benar, kita lakukan yang benar. Mungkin kita tidak familiar di tengah-tengah teman-teman kita. Dan mungkin kita tidak ditemani, kita gak punya teman. It's okay. Kita bahagia. Aniaya, ya kita dianiaya. Karena kita tidak melakukan hal-hal yang dunia atau tawarkan. Atau hal-hal yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Entah lingkungan pekerjaan, entah lingkungan sekolah, kampus, lingkungan bahkan lingkungan pelayanan. Saya kaget loh Bapak Ibu. Ternyata beberapa hamba Tuhan punya pemikiran bahwa punya istri lebih dari satu itu boleh. Saya kaget tuh. Shock saya benar gitu ya. Tapi buat mereka tuh hal yang biasa. Ada kelompoknya seperti itu. Saya temui teman-teman saya cerita pemain-pemain musik yang punya gaya hidup pacarannya lebih parah daripada dunia. Bahkan LGBT pun masuk di situ. Waduh, karena saya teman-temannya banyak hamba-hamba Tuhan. Dan salah satu yang dibicarakan adalah itu. Saya berpikir hal-hal seperti itu di dunia luar ke hamba-hamba Tuhanan. Di dunia luar kerohanian. Tetapi waktu saya masuk di dalam kerohanian dan ketemu banyak orang. Dan itu saya dengar. Dikasih lihat orangnya, saya kaget. Tapi kembali kepada firman Tuhan. Berbahagia kalau engkau menderita karena melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan katakan ketika kita mampu
sanggup menghadapi keadaan tersebut, tantangan-tantangan tersebut. Ingat, kita punya Roh Kudus Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, aduh kayaknya nggak mungkin. Di tengah-tengah situasi seperti ini kita hidup benar, kelihatannya nggak mungkin. Tapi ingat, ada Roh Tuhan dalam diri kita, amin. Roh Tuhanlah yang menyanggupkan kita. Zakaria tuh sampai bilang ini, bukan kuat gagah kamu, tetapi rohku kata Tuhan. Roh Kuduslah yang ada dalam diri kita yang memampukan kita. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang bejat, sekalipun kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang korupsi, sekalipun kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang orang sudah tidak lagi percaya sama Tuhan, masih beragama, KTP-nya masih punya agama, tetapi tidak mempercayai Tuhan. Sekalipun anak-anak muda tinggal di tengah-tengah dunia yang sangat sekuler, di mana nilai-nilai secara hubungan merosot begitu jauhnya. Free sex, apalagi? Free narkoba, apalagi? Meyakini LGBT, apalagi? Coba yang anak-anak muda lakukan, yang anak-anak muda sering lakukan, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Bukankah dunia sedang membawa kita ke arah sana? Keluarga-keluarga, kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang biasa tuh kawin cerai, selingkuh, biasa sekarang. Bukankah itu kita hadapi? Di tengah-tengah zaman yang sekarang kita hidup di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu. Yang kalau ngobrol tentang selingkuh seperti ngobrol kayak, hai. Udah bukan sesuatu yang ditutupin, malu ngomongnya. Sekarang udah enggak, apalagi dengan media sosial. Orang sangat bangga. Baru 3 bulan menikah terus bercerai. Baru 6 bulan menikah terus bercerai. Dan itu di-share di sosial media. Bahkan yang lebih memalukan, berhubungan seks pun juga divideoin dan di-share ke sosial media. Dan itu merupakan suatu kebanggaan buat mereka. Bisa gonta-ganti pasangan. Wow, kita hidup di tengah-tengah dunia yang nilai-nilai dari kebenaran firman Tuhan itu jauh. Lalu bagaimana posisi kita sebagai anak Tuhan? Alkitab mengatakan berbahagia. Berbahagia kalau kita tetap bisa menjaga kebenaran firman Tuhan. Hidup di dalam kekudusan pranikah. Hidup di dalam kesetiaan pernikahan kita. Hidup di dalam takut akan Tuhan, di dalam bekerja. Tidak terpengaruh dengan situasi yang terjadi. Mau korupsi kah, mau jilat atasan kah, mau lakukan perkara-perkara entah magic kah, entah apa kah. Saya tetap setia percaya sama Tuhan. Bahwa promosi daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan. Saya bekerja seperti untuk Tuhan. Bos saya adalah Tuhan. Apakah masih bisa kalau kita lakukan itu? Alkitab mengatakan berbahagia. Berbahagia Bapak Ibu. Berbahagia. Kenapa? Karena kitalah yang empunya kerajaan sorga. Karena kitalah yang memiliki kerajaan sorga. Iman kita makin teguh dan kita bertumbuh menjadi dewasa. Hanya orang-orang Kristen yang dewasa, yang sanggup hidup seperti Matius 5 ayat 10 dan ayat 11. Coba kalau anak-anak, orang Kristen yang anak-anak, wah, nggak tahan Bapak Ibu. Berapa banyak anak-anak muda untuk bisa diterima, dia harus ngeblend, harus nyampur dengan apa yang dunia lakukan. Biar kita bisa diterima di komunitas. Sekalipun komunitas itu komunitas yang gak benar, komunitas yang sering mencemooh, sering berfitnah, sering ngomongin orang. Karena kita mau diterima, kita ngeblend, kita masuk, kita ikut ngomong-ngomong juga, kita ngikutin arus. Kenapa? Karena pada dasarnya kita gak mau ditolak. Pada dasarnya kita gak mau disingkirkan. Pada dasarnya kita gak mau dikucilkan. Karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Itu tabiat dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu tabiat dosa manusia berdosa.
Gak berani ditolak. Gak berani dianiaya. Gak siap menderita. Tapi Alkitab pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Ketika kita mampu, sanggup dalam menghadapi keadaan tersebut. Karena ada Roh Kudus, maka kepercayaan iman kita tuh makin teguh Bapak Ibu. Kalau mau bicara tentang bertumbuh secara rohani kepada Kristus, itu bicara tentang kepercayaan kita, iman kita. Seberapa banyak firman yang kita lakukan, maka sebegitulah pertumbuhan iman kita. Sebegitulah pertumbuhan kedewasaan kita dalam mengikuti Yesus. Ketaatan kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah yang membuat kita bertumbuh Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kalau kita bilang, aduh yang ini saya belum bisa nih melakukan. Saudara, itu trigger buat kita. Tuhan, saya harus bisa melakukan firman Tuhan ini. Saya harus bisa melakukan firman Tuhan ini. Saya harus bisa memaafkan Tuhan. Saya harus enggak pelit Tuhan. Saya harus bermurah hati Tuhan. Saya harus, apa kata firman Tuhan? Kalau itu masih belum kita bisa menang, jadikan itu trigger buat kita. Jadikan itu tahun ini saya harus bisa menang di firman Tuhan yang ini. Ketika kita berhasil melakukan firman Tuhan, maka artinya kita naik kelas. Artinya apa? Kepercayaan kita juga bertumbuh. Dan artinya kita menjadi dewasa. Kita enggak stuck menjadi orang Kristen yang selalu naikkan pujiannya, bukan lagu gitu ya. Aku masih seperti yang dulu gitu ya. Buang lagu itu saudara, gitu ya. Dulu iya waktu kita masih berdosa, tapi sekarang kita udah anak Tuhan, ya. Kita harus bilang kita bisa untuk menang dalam segala perkara. Amin. Ya, coba kita lihat di dalam 2 Korintus 1 ayat 5. Karena di sini dikatakan di Matius 5 ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ayat 10, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Bapak Ibu, perkataan Yesus ini bukan perkataan yang omong kosong. Janjinya bukan janji yang asal-asal muluk-mulukan gitu ya, enggak. Tetapi perkataan Yesus adalah perkataan yang berkuasa. Karena Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau dia berkata, engkau yang empunya kerajaan sorga dan upahmu besar di sorga. Kita mau lihat dalam 2 Korintus 1 ayat 5. Ada beberapa ayat untuk menguatkan hal ini. Ya, 2 Korintus 1 ayat 5. Ya. Oke, kita baca lagi ya. Ada beberapa ayat. 2 ya. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Iya. Jadi 2 Korintus 1 ayat 5 ini mengatakan bahwa kita punya upah besar di surga, yaitu penghiburan yang berlimpah-limpah. Ya. Bicara kerajaan surga itu bicara tentang penghiburan, dan Roma 14 ayat 17-18 dikatakan bahwa kerajaan sorga itu bukan bicara tentang makanan minuman. Tetapi bicara tentang kasih, kuasa, sukacita karena Roh Kudus. Ya, itu Roma 14 ayat 17-18. Bukan soal makanan minuman. Bukan soal hal-hal yang kita butuhkan secara jasmani. Tetapi bicara hal-hal yang di dalam, yaitu apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang disebut dengan makarios tadi, ya. Kebahagiaan yang sejati, yang enggak terpengaruh oleh situasi dalam maupun luar. Karena dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan bahwa nabi-nabi yang sebelum kamu pun sudah mengalami yang namanya penderitaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, coba sekarang kita
ingat-ingat gitu ya. Saya ambil contoh beberapa nabi perjanjian lama. Contohnya adalah Yeremia. Kita tahu ya, Yeremia itu nabi yang dipanggil pada usia muda, di bawah umur 20 tahun. Dan apa yang dilakukan Yeremia? Yeremia menyampaikan pesan Tuhan yang tidak populer di zamannya Yeremia hidup. Luar biasa loh, Yeremia ini nabi di 5 raja Yehuda. Jadi dia cukup lama ya, hampir 40-an tahun dia menjadi nabi di kerajaan Yehuda waktu itu. Dan dia menyuarakan, menyampaikan pesan Tuhan yang tidak familiar di zamannya. Di zamannya Yeremia hidup, bangsa Israel itu bolak-balik jatuh bangun dalam hal apa? Penyembahan berhala. Kalau kita baca Yeremia, kita lihat bagaimana bangsa Israel itu hidup. Dan pada saat itu ada nabi-nabi dan ada imam-imam. Tetapi nabi-nabinya nabi-nabi palsu. Dan Yeremia harus berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Yeremia harus berhadapan dengan para imam-imam upahan. Imam, tetapi imam upahan. Karena upah dia memberikan kata-kata yang baik. Nabi-nabi memberikan kata-kata yang baik kepada raja. Sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan dengan Yeremia. Dan apa yang terjadi? Apa yang dialami Yeremia? Yeremia dimasukkan ke dalam sumur. Gak dikasih makan, diharapkan sampai mati. Yeremia di penjara. Itu loh yang dimaksud kata-kata Matius ayat yang ke-12 dari pasal yang kelima ini. Bahwa nabi-nabi yang sebelum kamu pun mengalami, ya, mereka mengalami di penjara, mereka ditaruh ke dalam sumur bukan karena kesalahan mereka, betul nggak? Tapi mereka menyuarakan kebenaran. Daniel itu seorang yang takut akan Tuhan. Buktinya 3 kali sehari dia sembahyang. Daniel tidak korupsi di zamannya dia. Dia seorang pembesar. Sementara pembesar-pembesar yang lainnya korupsi. Apa yang dilakukan dan dialami oleh Daniel nggak sebanding gitu loh ya. Dia melakukan kebenaran tetapi dia dimasukkan ke dalam gua singa. Karena apa? Karena Daniel menetapkan diri tidak menyembah kepada patung Darius. Lalu di perjanjian baru ada siapa? Ada Paulus dan ada Yesus. Betul? Yesus melakukan yang namanya menyampaikan kebenaran. Satu kali Yesus datang ke Nazaret, ke tempat asal dia. Lalu dia berbicara, pas waktu dia berbicara itu Yesaya gitu ya, yang roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik bla 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 bla. Waktu Yesus menyampaikan kepada orang-orang sekampungnya di Nazaret. Lalu orang Nazaret sekampungnya bilang, loh ini bukannya anaknya si Yusuf tukang kayu. Lalu dia ditolak, Yesus ditolak. Lalu Yesus bilang bahwa nabi di kampungnya sendiri itu ditolak gitu loh ya. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang sekampungnya yang tahu persis tentang Yesus, tentang keluarga Yusuf dan Maria. Mau dibunuh tuh si Yesus. Dan sampai akhirnya apa yang Yesus alami karena ia melakukan kebenaran, Yesus ditolak, Yesus diusir. Dan klimaksnya dia mati di kayu salib. Paulus, siapa yang gak kenal Paulus? Dulunya dia adalah orang-orang yang mengejar orang-orang pengikut Kristus dan memasukkan mereka ke penjara. Tapi ketika Saulus ketemu Yesus menjadi Paulus, dan dia melakukan kebenaran, dia memberitakan kebenaran. Dia rasul yang paling hebat pada saat itu. Dan apa yang dialami? Dia dipenjara. Dia dilempari batu hampir mati. Berkali-kali. Sampai akhirnya mati di Roma, dipenggal kepalanya. Alkitab mengatakan nabi-nabi yang perjanjian lama dan di perjanjian baru pun mengalami penderitaan, aniaya. Karena apa? Karena melakukan kebenaran. Karena apa? Karena menyuarakan suara kebenaran. Karena apa? Karena berlaku sesuai dengan kebenaran. Mungkin zaman sekarang kita bilang, wah kita di Indonesia aman. Bapak Ibu, di negara-negara komunis, Korea Utara, di Cina, di Timur Tengah, daerah-daerah yang Muslim,
Saudara-saudara kita juga mengalami aniaya Bapak Ibu. Sampai sekarang. Mereka mati karena iman mereka. Percaya kepada Yesus. Mereka harus beribadah di bawah tanah. Mereka harus beribadah sembunyi-sembunyi. Kita bersyukur di Indonesia ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin hanya beberapa daerah, itu pun daerah itu tetap terbuka untuk kekristenan. Sebutkan daerah mana yang kita bilang hijau banget. Ada tuh gereja. Ada orang Kristennya, ada. Artinya apa? Mungkin di negara kita untuk beribadah kita masih, puji Tuhan, kita masih dapatkan keleluasaan. Tetapi aniaya yang kita hadapi sehari-hari ini adalah aniaya zaman akhir. Yang tadi saya katakan tadi, anak-anak remaja, anak-anak muda. Mungkin tidak disadari dan tidak dirasa, oh iya ya gitu ya. Bukankah gadget menjadi nomor 1? Bukankah itu satu aniaya ketika kita bilang, ayo coba taruh dulu gadgetnya, baca dulu Alkitab. Wah itu berat. Kalau anak remaja, anak muda bisa berhasil, punya waktu untuk memberhentikan gadget, punya waktu untuk menyembah Tuhan, gantikan dengan pujian, gantikan dengan membaca Alkitab, gantikan dengan perkara-perkara yang Tuhan benar gitu ya. Membaca Alkitab, merenungkannya gitu ya. Wah itu hebat. Secara tidak disadari anak-anak muda sekarang penyembahan modern, penyembahan kepada gadget, HP kita. Gampang kok. Coba aja HP kita ketinggalan. Lebih baik ketinggalan Alkitab, karena saya masih pakai Alkitab yang buku ini dibandingkan HP. Tapi sekarang Alkitab sudah ada di HP. Alasannya harus diambil karena di situ ada Alkitab gitu loh ya. Puji Tuhan kalau memang itu. Tapi kalau bukan karena itu yang tahu saudara dengan Tuhan saja gitu loh ya. Ya. Jadi penderitaan dan aniaya apa yang Bapak Ibu alami hari-hari ini di tengah-tengah kehidupan hanya Bapak Ibu yang tahu. Tapi Alkitab mengatakan pada pagi hari ini, berbahagia kalau kita karena kebenaran firman Tuhan. Karena kita melakukan firman Tuhan, kita dikucilkan. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita enggak populer. Kalau kita melakukan firman Tuhan, kita sulit mendapatkan pekerjaan. Kalau karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita enggak punya banyak teman. Alkitab mengatakan berbahagialah. Berbahagialah. Kenapa? Karena kita yang empunya kerajaan sorga. Kita memiliki damai sejahtera. Kita memiliki sukacita. Kita memiliki kebenaran dalam hidup kita. Dan kebenaran itulah yang akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Kita akan mendapatkan pekerjaan yang benar-benar pekerjaan dari Tuhan. Nggak perlu kita keluarin uang untuk mendapatkan pekerjaan itu. Nggak perlu kita sogok sana, sogok sini. Datengin si ono, si ini untuk mendapatkan pekerjaan itu. Kenapa? Karena kita tahu persis yang punya pekerjaan itu adalah Tuhan. Kita tahu persis yang mempunyai anak-anak kita adalah Tuhan. Kita tahu persis yang mempunyai suami dan istri kita adalah Tuhan. Kita tahu persis yang punya pelayanan ini adalah Tuhan. Kita tahu persis yang mempunyai kehidupan kita adalah Tuhan. So don't worry. Tuhan yang menjadi pembela kita. Tuhan yang menjadi provider kita. Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Amin. Jadi jangan andalkan manusia ini untuk saya dapatkan bisnis. Mengandalkan kekayaan ini untuk saya aman sampai masa tua saya. Mengandalkan istri saya yang luar biasa atau suami saya yang pekerjaannya baik. Bukan itu andalan kita. Kalau masih itu andalan kita, artinya kita belum mengalami yang namanya makarios. Kita belum mengalami berbahagia yang makarios. Kenapa? Karena berbahagia kita punya backingan. Berbahagianya kita karena kita punya tabungan.
Berbahagia kita karena kita punya anak yang bisa nanti masa tua dia yang ngurus. Pagi hari ini mari, keberbahagiaan kita karena kita menderita melakukan kebenaran. Siap menjadi orang Kristen, siap tidak populer di zaman sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau kasih tahu, zaman ini bukan semakin baik, tetapi Alkitab menjanjikan ketika zaman ini semakin tidak baik, zaman semakin gelap, dunia semakin gelap, Alkitab menjanjikan kita akan menjadi orang-orang yang bangkit menyatakan terang Tuhan. Amin. Banyak orang akan datang kepada terang Tuhan. Siap-siap Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang mungkin kita dikucilkan. Sekarang mungkin kita teraniaya. Karena kita tidak populer. Kita tidak ikut dengan pengaruh dunia. Dengan gaya hidup dunia. Gaya hidup teman-teman kita anak muda. Gaya hidup di dalam bisnis kita. Yang pinjam sana, pinjam sini. Sogok sana, sogok sini. Tapi kita mau percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Amin. Berbahagia Bapak Ibu Saudara. Ya, berbahagia. Saya akan tutup dengan pertanyaan. Tanyakan pada diri Bapak Ibu Saudara sekalian hari-hari ini. Posisi sekarang. Apakah posisi sekarang saya lagi ngalami aniaya? Aniaya yang saya maksud adalah aniaya yang tadi ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita enggak ditodongkan pistol atau pisau gitu ya karena kita beribadah. Tetapi aniaya secara sosial. Aniaya secara nilai-nilai. Moral yang berlaku di tengah-tengah kita. Atau kita kurang dianiaya. Atau bahkan kayaknya aman-aman aja. Nah ini dua posisi yang dipertanyakan Bapak Ibu. Kalau posisi kita dianiaya, kita akan berdoa agar Tuhan menguatkan. Sebagai saudara seiman, kita akan menguatkan saudara-saudara kita yang mungkin karena Kristen, karena percaya kepada Yesus, kita tidak mendapatkan proyek, atau kita tidak dapatkan promosi, atau kita tidak ditemani. Kita perlu mendukung doa saudara kita yang dalam posisi seperti ini. Tapi kalau posisi kita nggak kurang atau bahkan nggak ngalami sesuatu yang aniaya karena kita melakukan kebenaran. Nah ini juga perlu kita doakan. Bukan didoakan biar datang aniaya, bukan. Tetapi kita akan berdoa agar kebenaran itu menjadi hal yang kita rindukan untuk kita lakukan. Amin. Ya, masing-masing kita rindu melakukan kebenaran. Kenapa? Di awal saya bilang bahwa tahun ini adalah tahun pertumbuhan. Bicara pertumbuhan, bicara perubahan. Untuk apa? Untuk tujuan menjadi dewasa. Kalau saudara tidak mengalami pertumbuhan atau perubahan di sepanjang tahun ini, mari kita lihat diri kita. Benar gak sih kita mengasihi Tuhan? Alkitab mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, kata Yohanes 15, maka engkau akan melakukan perintah-perintahku. Yesus sudah menunjukkan kasihnya buat saudara dan saya. Dan dia sudah buktikan kasihnya buat saudara dan saya. 2000 tahun yang lalu dia mati di kayu salib. Buat kita yang sudah berdosa, kita orang yang berdosa, Tuhan Yesus datang buat kita. Dia gak tunggu kita gak berdosa dulu. Dia gak tunggu kita bertobat dulu. Ketika kita masih berdosa, dia datang sama kita untuk menebus dosa-dosa kita. Cukup kasih yang dia buktikan buat kita. Amin. Bagaimana respon kita? Mari tundukkan kepala. Mari renungkan masing-masing. Haleluya Tuhan. Amin. Mari setiap kita ambil waktu di hadapan Tuhan.
penderitaan, aniaya apa yang Bapak Ibu Saudara alami hari-hari ini. Yang gak enak rasanya. Karena kebenaran. Bukan karena kebodohan kita. Bukan karena ketidaktaatan kita kepada firman Tuhan ya. Bukan karena kesalahan kita. Atau kegagalan kita untuk melakukan sebuah perintah. Tapi benar-benar karena Yesus. Karena kebenaran. Karena kita melakukan hal yang benar, kita difitnah. Karena kita setia kepada perintah Tuhan. Mungkin ketika teman-teman yang sudah bekerja memberikan perpuluhan atau memberikan persembahan. Waduh, rasanya besar banget. Jadi berkurang uang untuk happy-happy, untuk senang-senang, untuk beli ini, makan itu, kemana dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara taat melakukannya. Baik memberikan perpuluhan atau persembahan, setia melakukannya. Sekalipun mengurangi jatah jajan, mengurangi jatah jalan-jalan. Itu merupakan satu aniaya juga. Merasa tidak, sesuatu yang tidak enak, penderitaan, karena ngelihat mungkin teman-teman dengan sesuatu yang baru, yang bagus, yang mahal. Tapi kita tetap setia melakukan perintah Tuhan. Saudara harus akui ada damai sejahtera ketika kita melakukan firman Tuhan. Ada sukacita. Enggak apa-apa. Tidak seperti teman-teman yang lain. Tetapi saya punya upah di sorga ketika saya melakukan kebenaran. Saya miliki kerajaan sorga. Dalam diri saya ada kebenaran, ada sukacita. Atau teman-teman yang sedang punya teman dekat atau pertunangan. Mungkin buat teman-teman struggle. Teman-teman yang lain pelayan Tuhan juga loh. Hidup pranikahnya sangat bebas. Buat mereka free sex sebelum menikah sah-sah aja. Nah, mungkin ketika kita harus berhadapan dengan situasi seperti itu enggak mudah. Untuk menjaga kekudusan hubungan muda-mudi sebelum masuk dalam pemberkatan nikah. Khususnya di dalam hal seks ini. Atau mungkin teman-teman yang lain, keluarga-keluarga. Yang mungkin mengalami konflik dengan suami atau istri. Teman-teman sekitarnya mungkin bilang, udah ceraiin aja, tinggalin aja. Atau cuekin aja, acuin aja. Ada duit, kita sayang dia. Nggak ada duit, cuekin aja. Kita struggle. Firman Tuhan bilang, hai istri tunduk pada suami. Firman Tuhan bilang, suami kasih istri. Tuhan membenci perceraian. Gak mudah. Tapi ketika Bapak Ibu memilih kebenaran firman Tuhan itu. Struggle mungkin struggle. Tetapi kebenaran itu mendatangkan kebahagiaan buat Bapak Ibu. Percaya ada pertolongan Tuhan buat suami atau istrimu. Bahkan mungkin buat anak-anakmu. Kalau yang ada bergumul tentang anak-anak. Demikian juga yang bergumul dalam pekerjaan. Kita struggle. Karena teman-teman kita pakai magic. Atau teman-teman kita pakai trik. Gaya yang sedemikian rupa untuk melejit. Mendapatkan posisi yang dikejar.
Sekeliling kita mungkin mengejar yang namanya uang. Kepuasan karena punya uang. Semua dikejar, kejar dengan berbagai macam cara untuk mencapainya. Kita ada di tengah-tengah teman-teman yang seperti itu mungkin gak mudah. Kita punya pemikiran bahwa Tuhanlah yang mempromosikan. Kita bekerja seperti untuk Tuhan. Bagian kita adalah bekerja. Bagian Tuhan yang mempromosikan. Bagian Tuhan yang akan membawa kita kepada tujuannya Tuhan. Struggle. Tapi kalau kita tetap pada perintah Tuhan, kita akan bahagia Bapak Ibu Saudara. Dan itu gak bisa diambil oleh siapapun juga. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembahmu. Katakan dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk mencari penyembah. Bapak Ibu, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Kalau engkau punya pergumulan, baik itu pergumulan dengan anak-anak, suami atau istri, engkau ingin berubah, engkau ingin melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Mungkin juga dengan bosmu di dalam pekerjaan, atau dengan rekan kerja. Dia yang salah. Tapi aku mau melakukan kebenaran firman Tuhan, memaafkannya dan melupakan. Gak mudah. Kalau ada Bapak Ibu yang dalam posisi seperti ini, taruh tangan kananmu di dadamu. Gak mudah untuk seorang ibu menerima ketika anak-anaknya berlaku atau berkata-kata kasar. Beda zaman, beda. Mungkin zaman dulu, zamannya kita, respek kita sama orang tua itu ditunjukkan dengan sikap, dengan tutur kata. Tapi anak-anak sekarang, mereka selalu bilang WA aja. Nggak ada komunikasi. Kalaupun komunikasi begitu, sepertinya menyelekit. Mungkin itu biasa buat mereka. Tapi kita mengalami hal-hal yang duka. Jika ada di sini teman-teman, Bapak Ibu yang merasakan seperti ini, taruh tangan kananmu di dadamu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang ada di dada daripada umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Baik mereka sebagai orang tua, anak, sebagai pegawai dari sebuah perusahaan, sebagai seorang bisnismen mungkin dalam sebuah bisnis, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami. Tuhan, firman-Mu mengatakan, Engkau mencari orang-orang yang membutuhkan kekuatan. Biar Engkau melihatnya ya Bapa. Roh Kudus, jamah, kuatkan dalam nama Tuhan Yesus.
Mampukan saudara-saudara kami ini untuk melakukan kebenaran. Untuk tetap mengasihi, belajar mengampuni, tetap percaya, tetap percaya. Tetap percaya pemeliharaan Tuhan. Tetap percaya, tetap matanya tertuju sama Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dengan persoalan yang dihadapinya ya Bapa, Roh Kudus meneguhkan dan mereka menang untuk persoalan-persoalan tersebut. Mereka naik level Tuhan. Mereka makin bertambah dan bertumbuh imannya, pengenalannya akan Engkau dan percayanya sama Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Ku berdoa Tuhan buat umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Khususnya buat anak-anak remaja, anak-anak muda. Di tengah-tengah zaman yang begitu berkembangnya teknologi ya Tuhan. Membawa anak-anak muda ini tidak lagi mudah mempercayai Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan. Dan Tuhan yang bekerja dengan cara dan waktunya. Karena mereka sedemikian rupa sudah di-treat ya Tuhan, segala sesuatu harus cepat dan cepat dan cepat. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu turun atas anak-anak muda kami di tempat ini. Untuk mereka tetap mempercayai Tuhan di atas segala-galanya ya Bapa. Tetap menaruh harap dan percayanya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bukan sekedar beragama Kristen Tuhan, tetapi menghidupi kekristenannya Tuhan dengan mempercayai Yesus sungguh-sungguh ya Bapa. Untuk masa depan mereka, untuk kuliah mereka, untuk sekolah mereka, untuk jodoh mereka juga Tuhan. Biar mereka mengandalkan Roh Kudus dalam hidup mereka. Bukan gadget yang mereka andalkan. Bukan tanya gadget. Bukan tanya sistem aplikasi yang begitu canggih dengan artificial intelligence-nya yang makin berkembang hari-hari ini Tuhan. Tapi mereka punya Tuhan. Mereka punya Tuhan pribadi yang menjadi sahabat mereka, yang menjadi Bapa mereka Tuhan. Ku berdoa melepaskan kuasa Tuhan buat mereka, anak-anak remaja pemuda di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Dan saya mengundang pendoa syafaat untuk maju ke depan.